Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan, serta seluruh peserta Neurotrauma Textbook Reading Marathon Departemen Bedah Saraf RSUD Dr. Sutomo, Rumah Sakit Islam Jamur Sari, dan Rumah Sakit Universitas Erlangga. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Baiklah, untuk malam ini ada Dr. Kaheksa Firman Ramadan yang akan membacakan textbook Lumenta yang sama dengan judul Cranial Dystrophism. Dan yang kedua akan dilanjutkan oleh Dr. Muhammad Firdaus Burhan yang akan membacakan dengan textbook yang sama, yaitu Cranial Nerve Deficit, Cranial Nerve Compression Syndrome, dan konklusinya. Dan dilanjutkan untuk pembicara yang ketiga, yaitu dengan Dr. Ihsan Rashid Yuldi, yang akan membacakan textbook yang sama dengan judul Low Grade Glioma. Untuk memaksimalkan waktu kepada Dr. Kaheksa Firman Ramadan dengan judul Cranial Dystrophism, screen saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Reza. Apakah screen saya sudah terlihat dan terdengar? Terlihat, dokter. Baik, izin saya mulai. Terima kasih banyak, Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan. Baik, izin saya mulai. Saya akan membacakan textbook Lumenta part 7.1 dengan judul Cranial Dystrophism. Baik, untuk istilah cranial dystrophism atau lebih tepatnya adalah nanti kita akan membahas encephalokel dan beberapa hal yang lain, maka kita harus perlu tahu arti dari hal itu sendiri, termasuk encephalokel itu sendiri. Pertama adalah kita perlu tahu yaitu adalah cranium bifidum. Cranium bifidum itu adalah sebuah istilah yang menjelaskan adanya defek pada tulang kepala, defek untuk proses penutupan tulang kepala. Bisa juga terjadi pada spine yang nanti akan dinamakan sebagai spina bifida. Kedua malformasi tersebut itu juga disebut sebagai neural tube defect atau NTD. Kemudian sebenarnya dari semua itu hanya ada istilah yang true NTD atau NTD yang sesungguhnya adalah yang anencefali. Kemudian untuk istilah encephalokel dan meningoencephalokel itu adalah menandakan adanya sebuah protrusi dari isi intrakranial yang lewat dari sebuah defek atau lubang pada eh, kepala atau tulang kepala yang sifatnya kongenital. Jadi dia sudah muncul sejak lahir. Kemudian itu bisa terjadi pada bagian kranial yang atas atau bisa juga pada skull base. Kemudian untuk encephalokel itu dia menginclude atau terdiri dari bagian parenkim otak. Kemudian untuk cranial meningokel itu hanya yang keluar atau defeknya itu hanya berisi CSF atau cerebrospinal fluid dan dia dibatasi oleh arachnoid. Untuk beberapa kasus encephalokel bisa juga ada part dari ventricle atau choroid plexus yang ikut keluar. Kemudian ada juga istilah atretic cephalokel. Atretic cephalokel itu mengindikasikan adanya sebuah lesi pada subscalp atau bawahnya scalp yang lokasinya di midline dan ukurannya kecil yang tidak berisi adanya jaringan otak atau jaringan dari saraf. Kemudian untuk sekarang istilah dari cephalokel atau encephalokel itu dipakai untuk semua kasus yang terdiri dari adanya defek pada tulang kepala. Kemudian berikut adalah beberapa contoh tabel jenis-jenis dari malformasi yang berada di cranium bifidum. Ada cranium bifidum, ada occultum calvaria, ada anencephaly yang merupakan tadi true NTD, yaitu absence of the skull fold and of cerebral tissue. Kemudian ini adalah klasifikasi berdasarkan isinya.
Jadi kalau encephalocal itu ada brain tissue-nya, ada isi CSF-nya. Kemudian untuk cranial meningokel itu tidak ada jaringan parenkimnya, tetapi hanya berisi CSF aja. Kemudian untuk atretic cephalocal itu tidak ada komponen dari parenkim otak maupun dari CSF. Kemudian kita masuk ke anencefali. Anencefali itu adalah defek pada bayi atau defek kongenital yang sifatnya letal, yang ditandai adanya absence atau ketidakadaan dari semua bagian scalp atau kepala, yaitu krania. Dan kasus ini tuh merupakan yang most severe brain malformation, jadi dia yang paling berbahaya. Dan kondisi ini secara epidemiologis bisa menyerang semua ras yang ada di dunia. Dan prevalensinya itu bisa di bawah 1 sampai 2,5 dalam 10.000 kelahiran. Dan lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan prevalensinya adalah 3:1. Kemudian untuk kasusnya itu sifatnya sporadik. Jadi dia tidak ada riwayat di keluarganya, tapi bisa juga terjadi pada pasien-pasien atau bayi-bayi yang memang di keluarganya ada kasus NTD lain, seperti spina bifida atau encephalocal. Dan anencefali ini biasanya nanti akan dibarengi dengan sindrom-sindrom, contohnya yaitu Meckel syndrome. Kemudian anencefali ini juga dihubungkan karena memang adanya efek dari maternal atau efek dari ibunya, yaitu mungkin ibunya ada diabetes mellitus atau nutritional deficit, terutama untuk asam folat, dan bisa juga perkara teratogenik. Kemudian yaitu encephalocal. Secara asalnya, encephalocal itu adalah gangguan menutupnya dari neuroectoderm. Dan neuroectoderm ini penutupannya itu mulai pada saat hari ke-22 kehamilan. Dan harusnya itu untuk dari bagian anterior dan posteriornya itu menutup di hari ke-25 dan 20, 25, 26 atau 27, 28. Untuk 25, 26 itu yang anterior, 27, 28 itu yang posterior. Kemudian untuk skull-nya, untuk yang bagian bawahnya itu dia menutupnya harusnya yang mesoderm, dan dia menutupi bagian prosencephalon. Kemudian jaringan mesenkimal yang melindungi atau mengelilingi dari telencefalik itu membentuk sebuah membran neurokranium yang akan membentuk dari skull base. Nah, harusnya untuk kasus-kasus ini pada natural development atau kasus normalnya itu dia akan menutup sempurna pada minggu ke-4 atau minggu ke-8 gestasi. Dan encephalocal sendiri ini termasuk dari NTD, dan diperkirakan bahwa originnya atau asalnya itu berasal dari defek pada cranial neurulation. Neurulation itu yang tadi, jadi adanya proses gagal penutupan dari neural tube tadi. Kemudian penyebab dari encephalocal ini juga masih belum jelas, karena memang sifatnya dia bisa sporadik, bisa familial, bisa environmental, atau bisa juga karena genetik. Pernah ada yang mencoba encephalocal ini dihasilkan atau dicoba secara eksperimental dengan memaparkan ibu dengan ini radiasi. Juga memaparkan bisa pakai Trypan Blue, dan juga kelebihan dari vitamin A, atau bisa juga diberikan asam folat yang antagonis dan juga malnutrition. Di manusia itu encephalocal juga pernah dilaporkan bahwa ibunya itu riwayat penggunaan obat anti epilepsi seperti phenytoin, primidone, valproat, dan carbamazepine. Bisa juga ada riwayat yang warfarin,
bisa juga hipertermi, viral infection, dan juga diabetes mellitus. Kemudian pada kasus encephalocal ini bisa juga dibarengin sama beberapa sindrom, yaitu Meckel-Gruber, Knobloch, Walker-Walberg, Joubert-Voss, dysegmental dwarfism, cryptophthalmos, dan adanya gangguan amniotic band. Kemudian untuk epidemiologi dan incidence, untuk encephalocal ini dia range-nya adalah 0,8 sampai 4 dalam 10.000 kelahiran, dan dia tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian perbandingan antara spina bifida sama cranium bifidum itu rasionya adalah 10:1. Dan ada perbedaan secara signifikan terhadap lokasi, yaitu geografiknya pada encephalocal. Kemudian untuk kasus oksipital encephalocal yang lokasinya di oksipital itu dia mendominasi hingga 80% kasus di Eropa dan USA. Sedangkan untuk yang lokasinya di sincipital dan basal itu dia lokasinya paling banyak ada di benua Afrika, Asia, dan Australia. Untuk sekarang insidensinya dari anencefali dan encephalocal itu secara statistik berkurang karena memang adanya kemajuan dari diagnosis prenatal dan juga terminasi dari kehamilan, dan juga adanya perikonsepsional folic acid intake. Jadi adanya konsumsi asam folat yang baik pada saat perikonsepsional. Kemudian klasifikasi dan clinical form dari encephalocal itu bisa dibagi menjadi dua lokasi yang utama. Lokasi yang pertama adalah di convexity atau posterior dan juga anterior cranial fossa encephalocal. Untuk yang convexity atau posterior encephalocal itu dia lokasinya muncul di antara titik nasion hingga ke foramen magnum. Sedangkan untuk yang anterior cranial fossa itu dia itu sebetulnya munculnya itu juga sudah pada saat kongenital, tetapi dia manifestnya itu pada usia dewasa. Berikut adalah klasifikasi dari encephalocal. Untuk yang posterior itu ada yang occipital, ada yang occipitocervical, dan juga ada yang parietal. Kasusnya paling banyak itu 70-80% adalah occipital. Kemudian yang anterior cranial fossa encephalocal itu ada sincipital, ada basal encephalocal. Berikut adalah contoh kasus dari occipital encephalocal. Dan juga untuk gambaran radiologisnya yang di samping adalah angiografi dari cerebral tissue pada kasus encephalocal yang occipital. Dan berikut adalah contoh foto dari sincipital encephalocal. Dan berikut yang di sebelah kanannya adalah foto MRI dari pasien yang sama. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh dari basal encephalocal, dan juga ada tanda panah itu menandakan adanya gambaran MRI dari basal encephalocal, dan yang di sebelah kanannya adalah gambaran 3D cranial reconstruction. Kemudian selanjutnya adalah diagnosis dari encephalocal. Diagnosisnya ini sebenarnya bisa dilakukan pada saat prenatal menggunakan maternal AFP screening, dan juga menggunakan antenatal ultrasonografi dan MRI. Kemudian evaluasinya ini dari bayinya dilihat dari kondisi klinis dari pediatrician-nya untuk nge-assess, untuk menentukan kesehatan dari bayinya itu. Dan juga untuk mencari gangguan lain yang ekstrakranial. Kemudian untuk kasus-kasus yang convexity dan sincipital encephalocal ini bisa dilihat hanya dengan inspeksi. Kemudian untuk mencari skull defect-nya itu perlu pakai pemeriksaan radiologis, terutama MRI. MR angiografi dan juga MR venografi itu juga merupakan salah satu hal penting yang bisa dilakukan untuk menentukan skull defect-nya. Bisa juga untuk skull radiograph contohnya yaitu CT atau 3D reconstruction, terutama pada kasus basal encephalocal. Kemudian untuk treatment-nya, surgical treatment itu adalah pilihan utama untuk
pasien-pasien dengan encephalocal. Tergantung dari General Pediatric Evaluation dan juga adanya pemeriksaan radiologis neuroimaging yang komplit. Contohnya cranial MR atau MR angiografinya dan juga bone window CT scan. Operasi atau surgery itu ditahan atau ditunda pada kasus-kasus yang memang prognosis pasiennya itu incompatible with life. Jadi memang apabila dilakukan tindakan itu juga tidak memberikan kualitas hidup yang lebih baik pada pasien. Kemudian untuk pasien-pasien yang prognosisnya udah dismal atau udah uh, jelek, itu bisa dengan kasus-kasus hidrosefalus itu bisa diberikan adanya CSF-SAN untuk usaha paliatifnya. Kemudian urgent surgery atau operasi yang darurat itu bisa dilakukan pada kasus-kasus adanya bagian kulit yang menghilang, adanya hemorrhage atau perdarahan, adanya CSF leak atau bocornya CSF, kemudian adanya juga airway obstruction, jadi membuat pasiennya itu gangguan bernafas, dan juga ada impairment of vision, jadi gangguan pada visus. Kemudian untuk surgery yang elektif itu diindikasikan pada kasus-kasus dengan tujuan untuk melindungi otak, kemudian untuk mencegah infeksi, kemudian untuk memfasilitasi perawatan, dan juga dengan harapan tujuan adalah untuk meningkatkan fungsi dari airway, dari vision, dan juga tujuan terakhirnya adalah untuk mengembalikan kontur dari kranial. Kemudian teknik dari encephalocal repair itu ada dua, yaitu convexity dan simple sincipital encephalocal, dan kompleks sincipital dan basal encephalocal. Tetapi ada juga yang advance, dan yang advance ini memerlukan alat neuroendoscopic procedure dan juga adanya craniofacial remodeling. Kemudian komplikasi dari encephalocal repair itu saat ini mortality-nya itu sudah berkurang karena dengan metode yang modern dari anestesia dan neurosurgery-nya itu komplikasinya itu sudah sangat berkurang. Tetapi memang beberapa komplikasi yang bisa terjadi adalah hemorrhage atau perdarahan, dan juga cerebral infarction atau infark pada otak. Kemudian komplikasi setelah operasi itu bisa juga terdapat wound dehiscence atau bisa juga nekrosis, adanya CSF yang bocor, atau bisa juga terjadi meningitis. Kemudian bisa juga adanya infeksi luka di superficial atau yang deep. Kemudian bisa juga adanya hidrosefalus yang muncul, dan yang terakhir bisa juga terjadi adanya epilepsi. Kemudian prognosis dari encephalocal sendiri itu adalah secara neurological dan intelektual itu hasilnya akan bagus atau hasilnya itu lebih baik pada kasus-kasus yang anterior dan basal encephalocal daripada yang di convexity. Dan outlook dari encephalocal ini tergantung pada jaringan otak yang terherniasi, kemudian juga ada atau tidaknya mikrosefali, dan juga hidrosefalus. Kemudian hanya 20-30% dari posterior encephalocal itu berhasil kembali atau berhasil mencapai normal intelektual pada saat perkembangannya. Tapi kalau misalkan pada kasus ini pasiennya tidak ada hidrosefalus, maka persentase kembalinya itu bisa meningkat hingga 40%. Tetapi memang pada kasus-kasus ini biasanya pasien akan ada disabilitas pada fisikalnya. Kemudian untuk kasus-kasus atretik cephalocal dan cranial meningocal, karena kasus tersebut itu tidak melibatkan adanya jaringan otak, maka prognosisnya jauh lebih baik daripada encephalocal yang melibatkan jaringan otak. Baik, selanjutnya adalah cranial meningocal. Cranial meningocal itu adalah kasus yang sangat jarang dan merupakan variasi dari encephalocal. Cranial meningocal ini dia adalah kantongnya, the sac of malformation, itu terdiri dari skin yang intact dan dibatasi di dalamnya itu oleh arachnoid dan hanya mengandung CSF. Beberapa kasus atau yang disebut sebagai gliosel itu juga mengandung adanya remnant atau sisa-sisa dari neuroglial.
Secara klinis, cranial meningokal itu mirip dengan encephalocal, tetapi mereka bisa dibedakan secara mudah dengan USG atau MR. Kemudian prinsip dari surgical treatment pada meningokal itu juga sebenarnya tidak jauh beda pada encephalocal repair tadi. Dan prognosis dari craniomeningokal itu biasanya sangat bagus pada indikasi untuk outcome, kemudian morbidity dan mortality. Kemudian hasil ini bisa dikatakan bagus, prognosisnya itu bisa dikatakan bagus dengan syarat memang pasiennya tidak ada kasus cerebral lain atau kasus extracranial abnormality yang lain. Kemudian selanjutnya adalah atretic cephalocal. Atretic cephalocal itu adalah sebuah tumor yang lokasinya di subscalp, di bawahnya scalp, dan lokasinya itu berada di midline. Biasanya itu range-nya adalah 0,5 sampai 3 cm dalam bentuk diameternya, sifatnya kistik atau nodular, dan lokasinya itu biasanya berada di parietal atau occipital. Dia terdiri dari meninges, kemudian bisa juga adanya neuroglial yang tidak tumbuh, atau bisa juga adanya bekas dari pertumbuhan pada saat fetus. Kemudian untuk cephalocal yang abortif ini lokasi utamanya berada di dua lokasi, yaitu tadi parietal dan occipital. Kemudian lesinya ini tuh biasanya dia terhubung dengan bagian intrakranial melalui sebuah adanya rongga yang menembus osseous orifice. Kemudian istilah abortif atau atretik atau rudimentary cephalocal itu merujuk pada hipotesis bahwa kasus ini atau anomali ini itu menunjukkan adanya sebuah meningoencephalocal yang arrested atau involuted. Jadi sebetulnya kasus ini tuh kalau misalkan memang dia berkembang atau misalkan dia berlanjut itu akan menjadi meningoencephalocal. Tetapi pada kasus ini dia itu arrested atau involuted. Makanya dia berubah nama menjadi atretic cephalocal atau abortif atau rudimentary. Kemudian untuk asal-usul dari atretic cephalocal itu dia dikaitkan dengan adanya Ingalls teori dari yaitu persistensi dari nuchal flap. Dan formasi kistiknya ini ditemukan di dorsal aspek pada bayi berumur 2 bulan, yang 2 bulan pada bentuk embrio. Kemudian kalau misalkan bentukan kistik ini ditemukan pada bayi yang embrio 2 bulan itu, dan kalau luka itu atau lesi itu bentuknya isolated dan dia dikelilingi oleh mesoderm, maka bisa muncul atretic cephalocal. Berikut adalah contoh gambaran dari atretic cephalocal. Kemudian untuk gambar radiologisnya ini adalah yang lesinya itu yang bentukannya yang ada di arrowhead, sedangkan yang fetal position itu yang valsen sinus adalah yang dibentukannya arrow saja. Kemudian selanjutnya adalah scalp defect. Scalp defects atau aplasia cutis congenita atau ACC itu adalah sebuah defek vokal yang muncul pada kulit pada saat bayi baru lahir. Dia bisa meliputi semua part dari tubuh, cuman memang kasusnya paling sering pada cranial vertex. Dan kasus ACC atau aplasia cutis congenita ini dia sporadik. Cuman memang ada beberapa yang melaporkan bahwa memang kasusnya itu bersifat familial dan dikaitkan dengan kasus yang autosomal dominan atau inheritance-nya resesif. Kemudian beberapa kasus dari ACC itu terjadi karena pasiennya itu ada beberapa sindrom yang lain, contohnya yaitu Adams-Oliver syndrome. Kemudian bisa juga terjadi karena adanya trisomi 13 dan 15. Kemudian prevalensi dari ACC itu masih belum jelas, cuman ada estimasi dia di angka 3 dari 10.000 kelahiran. Dan pada 60% kasus scalp defect itu restricted hanya pada scalp. Tetapi pada 40% lainnya lesinya bisa muncul di trunk dan juga limb atau di bagian tubuh yang lain atau ekstremitas. Kasus ini juga bisa muncul bersamaan
atau mix di seluruh tubuh yang lain itu pada 25% kasus. Kemudian 80% kasus dari scalp ini lokasinya berada di midline, terutama pada cranial vertex. Tetapi untuk 20% lainnya lokasinya itu bisa berada di bawahnya skull defect. Berikut adalah contoh dari ACC dan gambar di sebelah kanan adalah gambaran radiologisnya. Selanjutnya adalah sinus perikrani. Sinus perikrani itu adalah kasus anomali vaskular yang jarang. Dan lokasinya itu berada di cranial fold yang paling sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Sinus perikrani itu sifatnya berbentuk round atau bulat, kemudian dia soft atau halus, dia fluktuan, jadi dia bisa bergerak-gerak, kemudian dia bentukannya juga pseudotumoral, jadi menyerupai tumor dan lokasinya berada di subscalp atau di bawah scalp. Kemudian dia juga sifatnya non-pulsatil dan dia collapsible pada pressure. Jadi apabila diberikan tekanan dia bisa kolaps. Yang dia itu berhubungan dengan pergerakan dari kepala. Apabila terjadi elevasi kepala, maka sinus perikrani ini tuh defleks dan bisa terisi kembali atau refill kembali kalau misalkan pasiennya itu berbaring atau pasiennya bungkuk, atau bisa juga terisi dengan falsafah kalau misalkan pasiennya melakukan falsafah manuver. Secara umum, kasus dari sinus perikrani itu dia lokasinya berada di midline kranial dan dia berjalan di sepanjang superior sagittal sinus dan jarang terjadi pada posisi lateral. Sinus perikrani itu paling sering terjadi pada bagian frontal, kemudian dilanjutkan oleh bagian parietal, occipital, dan temporal. Prevalensi dari sinus perikrani itu masih tidak ada angka yang jelas dan biasanya menyerang pada anak-anak dan terjadi pada semua ras dan tidak ada perbedaan antara kedua jenis kelamin. Kemudian secara mikroskopis sinus perikrani itu dibentuk dari endotelium dan juga fibrous tissue pada kasus-kasus traumatik. Dan sifat sinus perikrani itu sebenarnya dia painless, jadi tidak ada nyeri dan kemudian dia tidak menimbulkan gejala. Tetapi biasanya occasionally atau secara tiba-tiba mungkin bisa menghasilkan local pain atau nyeri pada daerah itu sendiri. Kemudian bisa juga menghasilkan adanya nyeri kepala dan juga pusing. Untuk diagnosis itu bisa ditegakkan hanya dari klinikal, jadi dari anamnesis. Tetapi untuk tambahan pemeriksaan penunjang seperti radiografi pada kepala, yaitu CT scan atau mungkin bisa juga MRI itu bisa dilakukan untuk menambah ketepatan diagnosis dari sinus perikrani tersebut. Berikut adalah contoh dari MR venografi. Sinus perikrani itu yang lokasinya berada di frontal, berbentuk bulat itu tadi. Dan dia lokasinya berada di sepanjang dari sinus sagittalis bone. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih kepada Dr. Kahiksa untuk pembacaan textbook hari ini. Sangat baik sekali. Selanjutnya ke presenter kedua kita ada Dr. Muhammad Firdaus Burhan dengan judul Cranial Nerve Deficit, Cranial Nerve Compression Syndrome, dan Conclusion. Kepada Dr. Firdaus, saya persilahkan. Terima kasih Dokter Reza. Izin dokter untuk share screen. Apakah sudah terlihat Dokter Reza? Siap dokter, terlihat dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan selaku pembina dari acara Neurotrauma Textbook Reading Marathon dan seluruh peserta Neurotrauma Textbook Reading Marathon malam hari ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembacaan textbook reading dengan topik cranial nerve deficit dan cranial nerve compression syndrome. Yang pertama yaitu cranial nerve deficit.
diketahui bersama bahwa trauma, infeksi, dan tumor merupakan penyebab utama yang menyebabkan terjadinya cranial nerve deficit, di mana tumor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tumor yang berasal dari eh, saraf itu sendiri dan tumor-tumor yang berasal dari jaringan di sekitar saraf itu sendiri. Kemudian terapi dari cranial nerve deficit ini dapat bersifat terapi pembedahan maupun terapi non pembedahan. Kemudian terapi pembedahan dapat dilakukan ketika kompresi yang terjadi pada saraf, baik itu yang bersifat traumatik maupun kompresi yang disebabkan oleh tumor, diketahui tidak akan menambah defisit lain atau defisit baru pada kasus-kasus cranial nerve deficit ini. Adapun beberapa terapi pembedahan yang dapat dilakukan pada cranial nerve deficit, yaitu pada traumatic optic nerve compression, kemudian pada kasus-kasus skull base meningioma, kemudian pada kasus kordoma dan kondrosarkoma, kemudian pada kasus-kasus cranial nerve deficit yang disebabkan oleh tumor-tumor di sinus cavernosus dan pada kasus vestibular schwannoma. Kemudian pada beberapa dekade terakhir ini juga dapat digunakan terapi-terapi kombinasi, baik itu dengan menggunakan pembedahan, dengan menggunakan stereotaktik radiasi atau dengan radiosurgery, dan terlihat memiliki hasil yang efektif. Kemudian defisit pada cranial nerve yang disebabkan oleh eh, tumor-tumor yang berasal dari saraf itu sendiri, utamanya dapat terjadi pada beberapa nervus cranialis seperti pada nervus olfactorius, pada nervus opticus, trigeminal, kemudian facialis, vestibular, glossopharyngeus, dan pada nervus vagus. Kemudian diketahui juga bahwa kasus-kasus seperti olfactory neuroestesiblastoma merupakan suatu tumor yang sangat ganas, dan terapinya dapat digunakan terapi-terapi kombinasi dengan menggunakan pembedahan secara radikal dan dikombinasikan dengan terapi radiasi, dan terlihat memiliki tingkat survival rate yang cukup bagus. Kemudian pada kasus-kasus seperti glioma optik, biasanya kasus ini bersifat lokal, dan biasanya tumor-tumornya bersifat non-resectable karena meliputi daerah-daerah yang sangat rentan seperti pada kiasma dan pada hipotalamus. Kemudian beberapa jenis tumor lainnya seperti pada pilocytic astrocytoma maupun pada diffuse astrocytoma juga sangat rentan untuk dilakukan tindakan-tindakan dan memiliki keterkaitan dengan gen-gen seperti neurofibromatosis tipe 1. Kemudian beberapa jenis tumor lainnya seperti schwannoma dari nervus kelima dan nervus ketujuh merupakan suatu lesi yang bersifat tumbuh dengan lambat atau slow growing, di mana terapi pembedahan, baik itu dengan menggunakan radiosurgery, merupakan pilihan terapi yang mungkin untuk dilakukan. Kemudian pada beberapa kasus lainnya juga dapat dilakukan observasi tergantung kepada usia dari pasien, kemudian jenis keluhan yang dimiliki oleh pasien dan ukuran dari tumor itu sendiri. Hal-hal observasi ini dapat dilakukan pada beberapa kasus, seperti pada kasus-kasus yang sering ditemukan pada vestibular schwannoma, di mana vestibular schwannoma ini juga memiliki keterkaitan dengan gen seperti neurofibromatosis tipe 2. Kemudian beberapa tumor lainnya yang memiliki keterkaitan dengan gen neurofibromatosis tipe 1 dan tipe 2 itu dapat kita temukan pada glossopharyngeal dan vagal schwannoma, di mana bagian kedua yaitu cranial nerve compression syndrome. Sindrom-sindrom kompresi yang terjadi pada nervus cranialis biasanya disebabkan oleh kompresi dari struktur vaskular
yang berada di sekitar dari nervus tersebut dan dapat menyebabkan terjadinya hyperfunction atau hyperactivity dari saraf yang tertekan itu sendiri. Eh, Beberapa kasus yang sering ditemui adalah pada kasus-kasus trigeminal dan kompresi pada nervus facialis yang dikenal dengan sebutan trigeminal neuralgia dan hemifacial spasme. Yang pertama yaitu trigeminal neuralgia. Bagaimana tanda dan gejalanya? Di mana kita ketahui bahwa ciri utama dari trigeminal neuralgia merupakan suatu nyeri yang bersifat tajam dan seperti tersengat listrik dan terlokalisasi pada daerah wajah eh, yang meliputi satu atau lebih dari area-area persarafan dari nervus trigeminal atau divisi dari nervus trigeminal itu sendiri. Biasanya nyerinya akan bertahan selama beberapa detik sampai beberapa menit dan dapat berulang, eh, kemudian akan menyebabkan suatu serangan nyeri yang akan bertahan selama beberapa jam atau beberapa hari. Kemudian nyerinya ini dapat dipicu oleh sentuhan, kemudian oleh hembusan angin, kemudian dapat timbul pada saat bicara, makan, atau saat mencukur. Kemudian akan nyerinya itu akan timbul secara spontan. Kemudian nyerinya ini biasanya menyerupai keluhan seperti nyeri pada gigi dan menyebabkan pasien pertama kali akan memeriksakan dirinya ke dokter gigi. Kemudian pada trigeminal neuralgia, fungsi motorik dan sensorik dari nervus yang terlibat itu bersifat normal, di mana insidensinya per tahun itu adalah 4 kasus per 100.000 penduduk dengan usia rata-rata pada usia lebih dari 60 tahun, di mana wanita lebih sering terkena dibandingkan dengan pria dengan prevalensi 1,8 berbanding 1. Kemudian sisi wajah yang paling sering terjadi trigeminal neuralgia ini adalah pada sisi kanan, yaitu sekitar 60%, dan hanya 1% prevalensi kasus terjadi pada kedua sisi wajah. Kemudian trigeminal neuralgia ini biasanya bersifat simptomatik maupun idiopatik, di mana pada kasus-kasus simptomatik akan terjadi inflamasi pada bagian perifer dari nervus maxillaris atau mandibularis yang disebabkan oleh iritasi dari cabang-cabang dari nervus trigeminalis ini. Kemudian biasanya pada lesi-lesi yang bersifat sentral dapat disebabkan oleh trauma atau pertumbuhan tumor yang terjadi pada saraf itu sendiri yang akan menyebabkan terjadinya suatu nyeri yang bersifat neuralgiform, dan biasanya pada kasus-kasus yang bersifat sentral ini akan disertai dengan kehilangan fungsi dari saraf itu sendiri, di mana hal ini dikenal juga dengan sebutan neuropati tanpa atau dengan disertai dengan neuralgia. Kemudian salah satu penyebab yang paling sering juga yang terjadi pada lesi-lesi sentral yang terjadi pada trigeminal neuralgia yaitu disebabkan oleh suatu kondisi yang disebut dengan multiple sclerosis yang disebabkan oleh proses demyelinisasi dari jalur-jalur persarafan nervus trigeminal di daerah sentral. Biasanya pasien-pasien dengan trigeminal neuralgia 2-4% eh, akan disertai oleh multiple sclerosis dan 2% dari pasien multiple sclerosis ini akan berkembang dan akan menderita terjadinya trigeminal neuralgia. Kemudian jika tidak ditemukan adanya penyebab-penyebab baik perifer maupun sentral, maka trigeminal neuralgia seperti ini disebut dengan trigeminal neuralgia yang idiopatik. Akan tetapi pada 90% trigeminal neuralgia yang bersifat idiopatik ini ditemukan penyebab lain, yaitu disebabkan oleh adanya kompresi struktur vaskular, baik itu arteri maupun vena,
pada daerah root entry zone dari nervus trigeminalis itu sendiri, di mana akson pada nervus trigeminalis pada root entry zone ini akan mengalami transisi di mana pada bagian perifernya itu merupakan tipe cells 1 dan bagian sentralnya merupakan tipe oligodendroglial yang berasal dari parenkim otak itu sendiri. Kemudian adanya kompresi vaskular pada nervus trigeminalis ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran ke arah lateral dari potensial aksi yang berasal dari saraf dan akan menyebabkan aktivitas abnormal dari jalur persarafan di bagian sentral dari nukleus dari nervus trigeminalis itu sendiri. Bagaimana diagnosa modalitas diagnostik dan diferensial diagnosa dari trigeminal neuralgia ini, di mana untuk menegakkan diagnosa dari trigeminal neuralgia maka kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan neurologik yang diperlukan seperti pemeriksaan fungsi motorik dan sensorik dari nervus trigeminal itu sendiri dan akan didapatkan hasil yang normal. Kemudian pada beberapa kasus dengan pemeriksaan neurofisiologi dapat didapatkan beberapa perubahan pada hasil pemeriksaannya dan dapat dilakukan pemeriksaan MRI atau magnetic resonance imaging untuk menyingkirkan kelainan-kelainan patologik lain seperti adanya multiple sclerosis atau adanya lesi-lesi vaskular intrinsik seperti cavernoma atau adanya tumor yang menyebabkan terjadinya trigeminal neuralgia itu sendiri. Kemudian dengan menggunakan modalitas Constructive Interference in Steady State atau CISS pada pemeriksaan MRI, maka kita dapat menemukan adanya hubungan antara nervus dan pembuluh darah yang dipercaya merupakan suatu penyebab dari timbulnya nyeri pada trigeminal neuralgia. Kemudian hal yang paling penting juga untuk menegakkan diagnostik dari trigeminal neuralgia itu sendiri adalah menggali riwayat penyakit dari pasien secara detail, di mana dengan menggali riwayat ini kita dapat melakukan diferensiasi atau menyingkirkan diferensial diagnosa lain dari trigeminal neuralgia itu sendiri seperti dentogenic pain, kemudian cluster headache, kemudian geniculum neuralgia, kemudian glossopharyngeal neuralgia, maupun diferensial diagnosa lain seperti post-herpetic neuralgia atau sphenophalatic neuralgia. Bagaimana pilihan terapi pada trigeminal neuralgia? Pada semua kasus nyeri-nyeri di kraniofasial yang disebabkan oleh trigeminal neuralgia, maka pilihan medikamentosa yang dapat kita gunakan yaitu dengan menggunakan carbamazepine dan merupakan pilihan pertama untuk terapi trigeminal neuralgia itu sendiri. Pada beberapa kasus dengan pemberian carbamazepine ini dapat mengurangi nyeri yang disebabkan oleh trigeminal neuralgia ini dan dapat kita gunakan juga sebagai alat diagnostik dari trigeminal neuralgia. Kemudian pemberian carbamazepine ini dapat dilakukan dengan menggunakan tapering off dari dosis yang digunakan. Akan tetapi pemberian obat-obatan pada trigeminal neuralgia harus memperhatikan efek samping dari pengobatan itu sendiri dan yang paling sering kita temukan adalah efek samping berupa mual dan pusing. Kemudian kita juga dapat memberikan obat-obatan seperti trileptal atau menggunakan obat-obatan antiepileptik lain seperti dilantin dan gabapentin yang dapat digunakan untuk mengganti pemberian carbamazepine yang dilakukan. Kemudian ketika pemberian medikamentosa gagal untuk mengatasi nyeri yang disebabkan oleh trigeminal neuralgia ini, maka kita dapat mempertimbangkan definitive treatment lainnya, seperti dengan melakukan microvascular decompression atau MVD untuk melakukan terapi dan menyingkirkan penyebab dari trigeminal neuralgia itu sendiri. Akan tetapi dengan menggunakan terapi pembedahan ini kita juga harus memikirkan antara resiko dan manfaat yang akan didapatkan oleh pasien, kemudian harus mempertimbangkan status generalis dari pasien itu sendiri sebelum melakukan pembedahan,
Kemudian pada pasien-pasien yang tidak dapat dilakukan pembedahan oleh karena sebab lain, maka beberapa pilihan terapi yang dapat kita gunakan yaitu dengan menggunakan teknik-teknik ablatif seperti dengan menggunakan radiofrekuensi eh, pada gaserian ganglion maupun dengan menggunakan balloon compression atau menggunakan injeksi dengan menggunakan gliserol pada Meckel's cave. Kemudian pada beberapa dekade terakhir ini penggunaan gamma knife radiosurgery atau dengan menggunakan Linac based stereotactic radiosurgery juga memperlihatkan hasil yang bagus untuk digunakan sebagai terapi pada trigeminal neuralgia. Eh, Kemudian pada kasus-kasus yang simptomatik, terutama pada pasien-pasien trigeminal neuralgia yang disertai dengan multiple sclerosis, maka metode-metode ablatif ini dapat menjadi pilihan utama sebagai pilihan terapi pada trigeminal neuralgia. Kemudian hasil dari eh, beberapa pilihan terapi dari trigeminal neuralgia memperlihatkan bahwa MVD memperlihatkan hasil yang baik, baik itu yang bersifat short term maupun long term pada pengobatan kausatif dari trigeminal neuralgia. Kemudian pilihan pengobatan dengan hasil yang baik juga secara short term diperlihatkan pada pilihan terapi dengan menggunakan ablatif radiofrekuensi atau dengan menggunakan injeksi dari gliserol. Kemudian beberapa pilihan terapi terakhir yaitu dengan metode ablatif ini merupakan pilihan terapi yang dapat dilakukan secara berulang dan merupakan pilihan yang baik pada pasien-pasien dengan trigeminal neuralgia yang disertai dengan multiple sclerosis. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan tingkat mortalitas, morbiditas, dan tingkat kesuksesan dari berbagai modalitas terapi pada trigeminal neuralgia, di mana MVD memiliki tingkat mortalitas yang rendah kurang dari 0,4%, dengan morbiditas terjadinya gangguan pendengaran kurang dari 2,5% dan gangguan sensorik kurang dari 2,5% dengan tingkat kesuksesan pada awal pemberian terapi lebih dari 90% dan pada yang bersifat jangka panjang 84%. Kemudian diikuti dengan pemberian radiofrequency elation maupun dengan menggunakan teknik ballooning compression dan injeksi gliserol dengan menggunakan radiosurgery. Kemudian yang kedua mengenai hemifacial spasm. Hemifacial spasm merupakan suatu disabilitas yang lumayan parah dan dapat menyebabkan terjadinya gangguan baik itu bersifat sosial maupun bersifat estetik pada kehidupan dari pasien itu sendiri. Di mana gambaran klinisnya berupa adanya suatu kontraksi involuntar yang bersifat unilateral dari muskulus-muskulus yang terdapat pada wajah pasien dan biasanya familiar ditemukan di kehidupan sehari-hari dengan tingkat insidensi per 100.000 penduduk yaitu 0,84 pada wanita dan 0,74 pada pria, di mana tingkat prevalensinya yaitu 14,5 pada wanita dan 7,4 pada pria dengan usia puncak terjadi pada usia 50 dan 60 tahun. Bagaimana tanda dan gejala dari hemifacial spasm itu sendiri? Biasanya gambaran klinisnya berupa adanya kontraksi involuntar pada otot-otot di daerah wajah, di daerah sekitar mata yang berlangsung dalam beberapa bulan hingga tahun yang akan meluas ke daerah rahang bawah, ke daerah pipi dan juga dapat meluas ke daerah leher bagian atas yaitu daerah musculus platysma. Kontraksinya dapat terjadi secara spontan dan dapat diperparah ketika pasien beraktivitas atau dalam keadaan emosi dan dapat berlanjut ketika pasien tidur. Kemudian ketika kontraksinya berlangsung dengan cukup parah, maka akan menyebabkan terjadinya tonic cramp pada daerah wajah yang akan menyebabkan menutupnya mata dan akan menyebabkan gangguan ketika membaca dan akan menyebabkan gangguan fungsi visual lainnya seperti menonton televisi. eh, tanda khas yang terjadi pada hemifacial spasm ini merupakan terjadi pada satu sisi wajah saja dan ketika terjadi pada kedua sisi wajah maka
beberapa diagnosa lain yang harus dipertimbangkan, yaitu terjadinya central dystonia seperti pada sindrom Meigs atau pada blepharospasm. Kemudian beberapa diferensial diagnosa lain yang dapat dipertimbangkan pada hemifacial spasme ini adalah post Bell's palsy, kemudian miokimia, psikogenetik, atau eh, central dystonia lainnya atau terjadinya dyskinesia. Apa penyebab dari hemifacial spasme itu sendiri? Pada sebagian besar kasus yang telah diverifikasi melalui pembedahan, maka vascular compression atau adanya penekanan dari struktur vaskular terhadap daerah root exit zone dari nervus ini merupakan penyebab terjadinya hemifacial spasme, di mana exit zone dari nervus 7 itu sendiri sangat dekat dengan daerah lateral dari brainstem, dan pada daerah ini rentan terjadinya kompresi pada struktur saraf itu sendiri. Di mana kita ketahui bahwa pada nervus trigeminalis itu sendiri dan pada nervus facialis, bagian aksonnya pada exit zone memiliki zona transisi dari oligodendroglia menjadi cells1 pada daerah perifernya, di mana pada kasus ini kompresi vaskular dipercaya menyebabkan terjadinya penyebaran ke daerah lateral dari potensial aksi dari saraf itu sendiri yang akan menyebabkan atau memicu terjadinya nyeri. Bagaimana diagnostik dari hemifacial spasm itu sendiri? Pada hemifacial spasme itu dengan gambaran klinis saja kita dapat 100% menegakkan diagnosa itu sendiri, tetapi dapat dibantu juga oleh beberapa modalitas lainnya seperti dengan menggunakan elektromiografi yang akan menunjukkan hasil adanya abnormal muscle response. Kemudian kita juga harus menggali riwayat penyakit dari pasien untuk menyingkirkan diagnosa lainnya seperti Bell's palsy atau fenomena-fenomena distonik lainnya. Kemudian kita juga dapat menggunakan modalitas MRI untuk menyingkirkan adanya lesi-lesi lain yang mungkin menyebabkan hemifacial spasma itu sendiri, seperti adanya kompresi dari tumor, kemudian adanya lesi pada daerah batang otak, dan pada pemeriksaan MRI juga sekitar 60-80% dari kasus menunjukkan adanya kompresi dari struktur vaskular di sekitar saraf itu sendiri. Kemudian, jika telah diketahui penyebab pastinya dari terjadinya hemifacial spasma itu sendiri, maka pemeriksaan MRI tidak perlu untuk dilakukan. Kemudian, bagaimana pilihan terapi dari hemifacial spasm itu sendiri? Pada hemifacial spasma ini sendiri, eh, medikamentosa jarang digunakan karena tidak memberikan hasil yang cukup bagus, di mana pilihan terapi yang dapat digunakan dan memberikan hasil yang cukup memuaskan yaitu dengan menggunakan injeksi multiple lokal dengan menggunakan botulinum toxin atau botox, di mana proses penyuntikannya membutuhkan waktu pengulangan sekitar 3 sampai 4 bulan, sehingga pasien memerlukan injeksi sekitar 3 sampai 4 kali dalam setahun. Akan tetapi pada setiap pasien reaksi terhadap penyuntikan dari botox itu sendiri akan bervariasi dan akan menurun selama beberapa tahun penyuntikan. Kemudian terapi lain yang cukup logik untuk digunakan yaitu dengan menyingkirkan kompresi yang menekan dari nervus facialis itu sendiri pada daerah exit zone-nya dengan menggunakan pilihan terapi dengan menggunakan microvascular decompression. Akan tetapi kita harus memperhatikan efek samping dari pemberian terapi pembedahan pada hemifacial spasm itu sendiri, di mana pada pembedahan pada nervus facialis akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada nervus 8 itu sendiri yang akan menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran, di mana angka terjadinya gangguan pendengaran
pada pasien-pasien yang diberikan terapi pembedahan pada hemifasial spasme, yaitu sekitar 2%. Kemudian bagaimana hasil terapi dari hemifasial spasme itu sendiri? Diketahui bahwa tingkat kesembuhan dari pasien-pasien yang dilakukan tindakan pada pasien hemofasial spasme itu sendiri yaitu berkisar di angka 80-95%. Kemudian pemberian terapi pembedahan pada hemofasial spasme harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk experience atau pengalaman dari ahli bedah itu sendiri. Kemudian eh, penggunaan alat-alat tambahan atau alat-alat bantu ketika dilakukan terapi pembedahan seperti intraoperatif neurophysiologic monitoring juga sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan dari terapi hemifasial spasme itu sendiri. Berikut merupakan eh, hasil dari terapi microvascular decompression pada pasien-pasien dengan hemifasial spasme, di mana menunjukkan eh, angka kesembuhan pada operasi pertama dan operasi tambahan pada hemifasial spasme yang menunjukkan angka yang cukup bagus. Kemudian topik yang ketiga yaitu mengenai tinnitus dan vertigo. Seperti yang dijelaskan oleh Janeta dan Moller pada tahun 1970 bahwa kombinasi dari tinnitus dan vertigo biasanya disebabkan oleh adanya kompresi dari struktur neurovaskular yang terjadi pada saraf itu sendiri. Di mana diketahui bahwa kedua keluhan ini, baik itu tinnitus dan vertigo, merupakan keluhan yang sering muncul dan diderita oleh pasien itu sendiri. Di mana pada tahun 1861 oleh Menier telah dijelaskan kombinasi dari adanya progressive hearing loss yang disertai dengan tinnitus dan adanya gangguan vestibular, di mana pasien-pasien yang mengalami gejala seperti ini diketahui merupakan suatu kelainan yang dikenal dengan Meniere disease atau Meniere syndrome, dan patologinya biasanya terjadi pada telinga bagian dalam. Kemudian eh, penyebab dari terjadinya tinnitus dan vertigo ini biasanya disebabkan oleh sindrom-sindrom kompresi yang terjadi pada struktur neurovaskular, eh, dan biasanya pasien-pasien dengan tinnitus juga disertai dengan tingkat pendengaran yang cukup bagus dan biasanya disertai dengan vertigo, di mana dengan menggunakan modalitas imaging eh, maka dapat ditentukan berbagai pilihan terapi yang akan digunakan seperti dengan menggunakan teknik microvascular dekompresi. Kemudian bagaimana tanda dan gejala dari tinnitus dan vertigo itu sendiri? Pada beberapa pasien yang telah sukses atau telah berhasil diterapi dengan menggunakan teknik microvascular dekompresi, maka tinnitus biasanya didapatkan dalam bentuk hiperakusis, dan biasanya hearing loss yang terjadi pada pasien-pasien ini bersifat ringan atau kadang tidak didapatkan adanya hearing loss. Kemudian tinnitusnya biasanya memiliki sifat yang non pulsatil atau tidak berdenyut. Kemudian vertigo yang dialami oleh pasiennya biasanya disebabkan oleh adanya eh, gerakan pada pasien, baik itu gerakan dari kepala maupun daerah tubuh, dan tidak bersifat spontan. Kemudian pada beberapa tipe, biasanya vertigo yang dialami oleh pasien disertai dengan adanya tinnitus itu sendiri. Kemudian apa penyebab dari tinnitus dan vertigo itu sendiri? Tinnitus dan vertigo ini biasanya disebabkan oleh kompresi dari struktur koklea maupun dan atau kompresi pada nervus vestibularis yang disebabkan oleh penekanan dari struktur vaskular yang ada di sekitarnya. Kemudian biasanya penekanan ini terjadi pada entry zone dari nervus cochlearis maupun nervus vestibularis itu sendiri. Dan penekanan ini dapat terjadi di sepanjang dari nervus itu sendiri.
Kemudian bagaimana modalitas diagnosa dari tinnitus dan vertigo itu sendiri? Modalitas diagnosa yang dapat kita gunakan yaitu dengan menggunakan pemeriksaan audiometri, kemudian yang menggunakan tes-tes vestibuler, kemudian dapat juga digunakan modalitas imaging seperti MRI untuk membantu kita dalam melakukan eksklusi dari diagnosa-diagnosa lain dan untuk menyingkirkan penyebab selain neurovascular compression yang diketahui. Bagaimana pilihan terapi dari tinnitus vertigo itu sendiri? Diketahui bahwa microvascular decompression merupakan pilihan terapi yang cukup logik untuk digunakan pada tinnitus yang bersifat ringan atau pada tinnitus yang tidak disertai dengan keluhan lainnya. Dapat dilakukan pilihan terapi lain seperti vestibular neurektomi dari telinga, hidung maupun tenggorokan, dan prosedur ini biasanya dilakukan pada struktur koklea. Kemudian pada beberapa kasus dengan vertigo yang cukup parah, dapat dilakukan kombinasi terapi untuk mendapatkan tingkat kesuksesan yang cukup baik. Kemudian pada beberapa dekade terakhir ini prosedur neuromodulasi juga diketahui menggunakan pilihan terapi yang cukup baik untuk keluhan tinnitus dan vertigo itu sendiri. Kemudian hasil dari pemberian terapi microvascular decompression pada kasus-kasus vertigo dengan atau tanpa tinnitus memperlihatkan outcome yang cukup bagus di mana terjadi tingkat kesembuhan dengan angka 85% dibandingkan pada pilihan terapi microvascular decompression yang digunakan pada trigeminal neuralgia. Kemudian topik selanjutnya mengenai glossopharyngeal neuralgia. Glossopharyngeal neuralgia ini merupakan suatu neuralgia yang terjadi di sepanjang distribusi dari nervus glossopharyngeus yang berupa serangan nyeri yang bersifat tajam dan biasanya berulang dengan tidak ada serangan nyeri di antara satu serangan dengan serangan lainnya. eh, dan sifat nyerinya itu dapat diprovokasi dan tidak adanya penurunan fungsi dari saraf itu sendiri. Kemudian biasanya disertai dengan keterlibatan nervus vagus yang dikenal sebagai suatu sindrom yang disebut dengan vagoglosopharyngeal neuralgia. Kemudian tingkat insidensinya yaitu 1% dari semua kasus-kasus trigeminal neuralgia. Bagaimana tanda dan gejalanya? Pada glossopharyngeal neuralgia, biasanya pasien mengeluhkan suatu nyeri yang bersifat neuralgiform di satu sisi dari daerah faring dan biasanya meluas pada daerah lidah dan atau pada telinga. Kemudian nyerinya dapat diprovokasi ketika terjadi gerakan-gerakan seperti menelan, batuk, atau menguap. Kemudian nyerinya ini biasanya disertai oleh adanya keterlibatan dari fungsi dari nervus vagus itu sendiri dan biasanya terjadi bradikardi ketika terjadi serangan nyeri. Apa penyebab dari glossopharyngeal neuralgia itu sendiri? Sama dengan pada trigeminal neuralgia disebabkan oleh kompresi vaskular pada root entry zone dari nervus glossopharyngeus dan 2/3 dari nervus vagus. Eh, Glossopharyngeal neuralgia ini juga memiliki keterkaitan dengan multiple sclerosis dan adanya tumor-tumor pada daerah skull base dan pada daerah faringolaringeal. Bagaimana modalitas diagnostik dari glossopharyngeal neuralgia itu sendiri? Eh, Modalitas diagnostik yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada daerah telinga, pada daerah hidung, dan pada daerah tenggorokan untuk menyingkirkan penyebab lain dari glossopharyngeal neuralgia itu sendiri dan dapat juga dilakukan modalitas imaging dengan menggunakan MRI. Juga dapat dilakukan tes-tes provokatif dengan menyentuh daerah-daerah tonsiler atau dengan melakukan prosedur diagnostik dengan menggunakan terapi aplikasi lokal dari lidokain
untuk mengkonfirmasi gambaran klinis dari pasien itu sendiri. Bagaimana pilihan terapi dari glossopharyngeal neuralgia itu sendiri? eh, Pilihan terapi yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan pilihan terapi mikrovaskular dekompresi, tetapi pada kasus glossopharyngeal neuralgia yang bersifat ringan, nyerinya dapat ditangani dengan memberikan obat-obatan seperti karbamazepin atau gabapentin. Kemudian bagaimana hasil pengobatan dari glossopharyngeal neuralgia itu sendiri? Tingkat eh, kesembuhan dari glossopharyngeal neuralgia berada di angka 80% atau lebih, dan mikrovaskular dekompresi merupakan terapi terbaik untuk glossopharyngeal neuralgia. Kemudian sindrom-sindrom kompresi neurovaskular lainnya dapat berupa adanya kompresi pada daerah batang otak dan pada exit zone dari nervus vagus, dapat mencapai daerah yang lebih kaudal, eh, dan dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian pada kasus-kasus seperti ini, pilihan-pilihan terapi seperti mikrovaskular dekompresi tidak direkomendasikan untuk melakukan tata laksana pada hipertensi atau diabetes mellitus pada pasien yang disebabkan oleh sindrom-sindrom kompresi neurovaskular. Kemudian eh, beberapa sindrom lainnya dapat berupa adanya spasmodik torticollis yang juga disebabkan oleh adanya dekompresi dari struktur-struktur vaskular terhadap nervus accessorius, dan pada kasus ini penyebabnya juga dapat disebabkan oleh adanya keterlibatan dari otot-otot di sekitar inervasi dari nervus 11 itu sendiri, sehingga penggunaan teknik mikrovaskular dekompresi pada spasmodik torticollis ini tidak direkomendasikan, dan pilihan terapinya dapat menggunakan injeksi botox atau dengan menggunakan denervasi perifer pada saraf itu sendiri. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari topik malam ini yaitu eh, kelainan-kelainan yang terjadi pada nervus cranialis dapat disebabkan oleh kompresi akibat trauma, pertumbuhan tumor, atau disebabkan oleh kompresi oleh struktur neurovaskular yang ada di sekitarnya, di mana trigeminal neuralgia, hemifasial spasme, dan glossopharyngeal neuralgia eh, secara definitif disebabkan oleh adanya penekanan struktur neurovaskular dari saraf-saraf yang terlibat, dan pilihan terapi neurosurgical merupakan pilihan terapi yang dapat dipilih terutama dengan menggunakan teknik mikrovaskular dekompresi. Kemudian tinnitus atau vertigo yang terjadi pada pasien merupakan keluhan yang cukup sulit untuk dilakukan assessment, di mana dengan menggunakan mikrovaskular dekompresi juga memperlihatkan hasil yang cukup bagus untuk dijadikan pilihan terapi. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi, diabetes, dan spasmodik torticollis, eh, keterlibatan adanya struktur neurovaskular atau adanya kompresi pada brainstem tidak terlalu dapat disingkirkan, sehingga pilihan terapi mikrovaskular dekompresi pada kasus-kasus seperti ini tidak direkomendasikan untuk digunakan. Demikian pembacaan textbook reading yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Dr. Reza. Ya, terima kasih kepada Dr. Firdaus untuk pembacaan textbook hari ini sangat baik sekali. Kita lanjutkan ke pembicara atau presenter ketiga hari ini, yaitu dengan Dr. Ihsan Rashid Yuldi, yang akan membacakan textbook dengan judul Low Grade Glioma. Kepada Dr. Ihsan Rashid Yuldi, dipersilakan. Baik, Dr. Reza, terima kasih. Izin saya share screen dulu. Silakan, dokter. Hold, 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 hold.
Oh, enggak. Apakah sudah terlihat, Dokter Reza? Izin dokter, belum dokter. Halo? Izin dokter, belum terlihat jelas dokter. Ya, sudah terlihat dokter. Udah kelihatan ya? Ya, siap dokter, terlihat dokter. Ya. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter-dokter tadi Apriawan spesialis berdasar konsultan yang telah menginisiasi textbook reading pada malam hari ini dan juga kepada teman-teman PPD sekalian. Pada malam hari ini saya akan membacakan textbook reading yaitu Neurosurgery Tricks of the Trade chapter 20 yaitu low grade glioma. Sebagai pendahuluan, eh, primary brain neoplasma itu eh, berdasarkan WHO ada dikelompokkan menjadi grade 1 dan grade 2. Kemudian juga glioma grade 1 itu biasanya bentuknya itu astrositoma pilositik yang dapat disembuhkan dengan operasi reseksi total. Kemudian juga eh, glioma grade 2 yang diffuse itu sekitar 0 sampai 10 sampai 15% dari seluruh kasus glioma. Usia rata-ratanya adalah sekitar 30 hingga 40 tahun. Nah, glioma grade 2 ini itu merupakan suatu neoplasma yang infiltratif yang sering menyerang struktur-struktur yang fungsional baik di korteks maupun subkorteks. Tumor ini sering menyerang pasien pada usia muda dan juga biasanya datang pasien itu dengan kondisi kejang. Kemudian dapat juga terjadi transformasi anaplastik yang menyebabkan kerusakan neurologis dan dapat berakibat fatal. Dengan rata-rata itu 5-year survival rate-nya eh, sekitar 5 tahun sejak timbulnya gejala. Nah, tumor ini paling sering berkembang di supratentorial, biasanya di lobus frontal dan insula. Untuk menegakkan diagnosis dapat digunakan MRI dan pada gambaran MRI ini biasanya lesinya tidak berbatas tegas. Kemudian juga pada T1 nampak hipointens dan juga pada T2 dapat tampak hiperintens. Kemudian dapat juga dilakukan MR spektroskopi, MR perfusi, dan juga dilakukan PET scan untuk menegakkan diagnosis. Kemudian MRI fungsional dan juga diffusion tensor imaging dapat dilakukan pada kasus-kasus yang melibatkan area-area elokuen. Wait and see itu tidak lagi direkomendasikan pada kasus-kasus glioma dan sesuai dengan guideline dari European Guideline, um, itu menyarankan untuk dilakukan reseksi tumor secara total bila memungkinkan untuk sekaligus meminimalkan risiko morbiditas pasca operasi. Nah, bila pembedahan itu tidak dimungkinkan karena misalkan lokasi tumor yang susah, kemudian adanya perluasan tumor atau ada penyakit komorbid lainnya, dapat kita lakukan biopsi
untuk mendapatkan diagnosis secara histologis dan analisis molekuler. Kemudian untuk pasien dengan beberapa faktor yang kurang menguntungkan seperti usia tua, kemudian juga adanya gejala neurologis lainnya, dapat dapat diusulkan untuk pengobatan kemoterapi sebagai pengobatan awal untuk eh, mengurangi risiko neurotoksisitas yang lanjut akibat radioterapi. Selain itu juga em, operasi operasi ulang itu dianjurkan pada glioma grade 2 ketika reseksi pada operasi pertama itu tidak tuntas karena alasan-alasan fungsional. Nah, tujuan dari operasi low grade glioma ini adalah untuk menghilangkan glioma itu seluas mungkin dan memaksimalkan kelangsungan hidup pasien dengan uh, mendelay dari transformasi anaplastik. Nah, hal-hal ini juga harus dilakukan dengan tetap mempreservasi struktur elokuen sehingga akan menjaga kualitas hidup dari pasien. Ini indikasi operasinya, adanya glioma grade 2 yang progresif, kemudian adanya reseksi itu juga diindikasikan jika dapat dilakukan secara total atau setidaknya mendekati total. Ya sekitar lebih dari 80% dari volume tumornya atau dengan residu kurang dari 15 ml. Kemudian debulking dari massa tumor itu dilakukan untuk mengurangi gejala pada kasus-kasus hipertensi intrakranial. Kemudian juga diindikasikan untuk pencegahan peningkatan risiko dari keganasan tumor tersebut. Kemudian juga diindikasikan untuk mengoptimalkan efektivitas dari pengobatan tambahan. Dan juga pembedahan itu mungkin diindikasikan pada epilepsi yang disertai dengan kejang. Nah, kontraindikasinya itu dalam kasus di mana uh, reseksi dari tumor itu tidak dapat dilakukan secara total atau subtotal karena alasan fungsional atau invasi luas dari struktur endokrine. Nah, itu kecuali pada kasus hipertensi intrakranial atau epilepsi yang sulit diatasi, itu direkomendasikan untuk dilakukan biopsi stereotaktik sebelum kemoterapi dan atau radioterapi. Kontraindikasi relatif yaitu pasien yang tidak dapat menjalankan kraniotomi karena adanya komorbid dari penyakit berat lainnya atau pasien dengan tumor itu yang tumor otak itu seluruhnya terletak di area elokuen. Nah, ini untuk perencanaan praoperasi dan peralatan khusus. Pasien tetap diberikan antibiotik, diberikan juga antiepilepsi, kemudian dilakukan sedasi dengan fentanyl dan propofol ringan untuk eh, terutama pada awake craniotomy, ini juga diiringi dengan anestesi lokal untuk scalp. Kemudian alat bantu lain termasuk seperti mikroskop operasi, kemudian aspirator ultrasound, kemudian neuronavigasi, juga adanya pemeriksaan USG dan instrumen bedah mikro. Pemeriksaan neurologis dan juga neuropsikologis yang dilakukan sebelum operasi itu dapat dilakukan, kemudian dapat dilakukan MRI fungsional dan diffusion tensor imaging. Nah, ini ada beberapa uh, suggestion atau saran dari beberapa expert. Di antaranya yaitu prosedur ini harus dilakukan oleh ahli bedah saraf yang terlatih dalam bedah tumor otak, kemudian juga ahli anestesi juga harus berpengalaman, terutama jika dilakukan operasi dengan menggunakan iom dan juga awake craniotomy.
Ini beberapa langkah-langkah dari prosedur operasinya. Ya, pasien itu dibaringkan dalam posisi lateral, kemudian eh, untuk tumor-tumor yang pada area premotor di hemisfer yang tidak dominan, itu dilakukan cortical mapping terlebih dahulu untuk mendeteksi area motorik primer jika dilakukan dengan anestesi atau general anestesi. Untuk tumor-tumor di lokasi lain selain di insula hemisfer non-dominan atau lobus temporal anterior yang non-dominan, itu eh, pasien akan dibangunkan setelah kraniotomi untuk dilakukan mapping sensori motor, bahasa, dan atau visuospasialnya. Pasien akan dites oleh ahli terapi bicara atau ahli neuropsikolog di ruang operasi sambil dilakukan stimulasi pada pasien. Nah, setiap bagian otak yang ketika distimulasi itu menyebabkan gangguan fungsional, itu area otak tersebut harus dipertahankan, walaupun diinvasi oleh tumor glioma grade 2, untuk menghindari adanya defisit permanen. Nah, dilakukan setelah mapping fungsional pasien selesai, tumor dapat diangkat, dapat direseksi dengan pasien itu terus diberikan tugas atau instruksi eh, selama dilakukan reseksi tumor. Nah, ada beberapa yang harus dihindari pada operasi ini. Di antaranya adalah adanya risiko yang mungkin akan mencederai area cortical eloquent serta white matter tract subcortical, khususnya area kapsula internal, kemudian jalur bahasa dan radiasi optik selama reseksi tumor berlangsung. Kemudian eh, area-area yang dapat terdeteksi pada saat mapping fungsional intraoperatif itu harus dihindari dengan menyisakan tumor saat operasi pertama, karena eh, dapat kita rencanakan untuk melakukan reseksi tumor pada operasi yang kedua mungkin beberapa tahun setelahnya. Nah, ini pertimbangan kemudian eh, outcome dari operasi ini yaitu eh, pada saat post operasi itu pasien harus diobservasi di ICU setelah ya mungkin 24 jam setelah operasi. Kemudian kita juga harus eh, mengobservasi adanya perburukan neurologis pasca operasi yang dapat bersifat sementara. Biasanya itu akan pulih dalam beberapa hari. Kemudian juga eh, dapat dilakukan rehabilitasi fungsional selama beberapa minggu. Kemudian dilakukan juga MRI pasca operasi, itu dalam waktu 24 jam untuk mengevaluasi secara objektif sejauh mana pengangkatan tumor yang telah dilakukan. Nah, tanpa adanya treatment, semua glioma grade 2 ini eh, memiliki risiko transformasi anaplastik yang dapat menyebabkan eh, perburukan dari status neurologis dan juga dapat menyebabkan kematian. 5-year survival rate-nya bervariasi dari 35% hingga 69% jika tanpa pengobatan. Kemudian berkat adanya strategi terapi baru, eh, angka harapan hidup itu rata-rata dapat meningkat hingga sampai 10 tahun. Kemudian usia itu merupakan faktor prognosis yang penting dan adanya kemajuan dalam biologi molekuler akan berperan penting dalam faktor prognostik dan prediktif. Baiklah, sekian presentasi textbook dari saya. Saya kembalikan ke moderator Dr. Reza. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Ihsan Rashid Yuldi atas pembacaan textbook yang sangat baik pada malam ini.
Semoga ilmu yang disampaikan pada pembicara ataupun pembaca textbook pada malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, demikianlah acara Neurotrauma Textbook Reading Marathon pada malam hari ini. Sampai jumpa pada pembacaan Neurotrauma Textbook Reading Marathon selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, dibawakan oleh Dr. Muhammad Fali Akbar dengan judul Insular Glioma. Yang kedua yaitu dengan Dr. Lini Rahmaning Tias dengan judul Non-Syndromic Craniosynostoses. Lalu yang ketiga ada dengan Dr. Vira Nisrina dengan judul Syndromic Craniosynostoses. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.